Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurini Amelia Suwardi, sering dipanggil Irin. Di sini saya akan memoderatorkan mengenai cara live IG yaitu Get to Know with medstar.id atau tips dan tantangan dalam masuk kedokteran. Nah, teman-teman pasti tahu kan, dokter itu sekarang sangat disoroti karena dalam penanganan COVID-19. Nah, oleh karena itu, hari ini kita bakal ngebahas nih tentang dunia kedokteran bersama narasumber kita, Kak Deza, dari co-founder medstar.id. Oke, sekarang kita undang aja ya. Oke, kita nunggu dulu ya. Halo, Halo Kak Deza. halo. Ya, Halo, apa kabar Kak? alhamdulillah baik. Gimana? Irin gimana? Baik. Baik, Alhamdulillah sehat. Sehat Oke, Kak? alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya, Lagi sibuk apa nih oke. Kak? Alhamdulillah sudah selesai juga sih persiapan buat apa namanya kelulusan juga kemarin. Jadi sempat Hmm. sempat balik kemarin ke Aceh kan untuk ngurus-ngurus persiapan wisuda dan alhamdulillah sudah selesai juga. Insya Allah doakan aja nanti akhir Januari ada yudisium dan juga awal Februari nanti bakal ada wisuda. Doain aja. Iya Kak, pasti Uh, dong. Kakak sekarang lagi di mana nih Kak? Lagi di Aceh atau lagi di Bandung? aku lagi di Bandung kebetulan. Alhamdulillah baru sampai kemarin. Kemarin gitu. Nih di Bandung. Iya. Kedengeran ya? Suara saya kedengeran ya? Kedengaran tadi, tapi agak putus-putus Kak tadi. Agak putus-putus ya. Oke, internet Iya. ya lumayan stabil sih internetnya harusnya. Oke. Mm-mm. Gimana Kak sekarang selama pandemi ngapain aja sih Kak? Wah, banyak banget sih sebenarnya perubahan selama pandemi ini ya. Karena kan kita sebenarnya kalau misalnya kedokteran tuh sangat sulit ya untuk adaptasi di bidang apa namanya pada saat pandemi ini karena semuanya kan harus online. Sementara kalau misalnya kedokteran tuh kan it's all about skill gitu kan. Jadi gimana caranya kita menginform concern pasien, bagaimana cara menjahit segala macam itu kan harus skill ya. Nah tapi dikarenakan pandemi kayak gini ya kita harus sesuaiin dengan kreativitas kita kayak gitu. Jadi ya Hmm. kadang kita buat apa namanya patungnya sendiri, jadi kita ngejahit kayak gitu. Jadi ya dengan keterbatasan kita harus tetap adaptasi sih, kayak gitu aja sih. Mm-mm. Berarti Kakak selama pandemi ini di Bandung aja gitu Kak ya? Ya, kurang lebih udah 8 bulan ya. Dari Maret saya di Bandung, kerjaan skripsi di Bandung, skill lab di Bandung, ujian di Bandung, segala macam di Bandung. Karena pandemik ini kan jadi susah juga harus kemana-mananya. Mm-mm. Iya gitu. Susah nggak sih Kak selama kayak ngambil data atau segala macamnya, apa sih dia kendalanya gitu? Sebenarnya gini sih, alhamdulillahnya juga, ini kan tergantung dosen juga ya. Alhamdulillah juga dibantu juga sama dosen pembimbingnya, jadi memang disesuaikan dengan pandemik ini. Jadi kan kita udah ada apa namanya G-form segala macam kayak gitu kan. Alhamdulillah juga data yang kemarin saya kumpulkan juga seluruh mahasiswa Aceh gitu. Kan kalau misalkan Hmm. offline mungkin agak sulit ya, karena kita harus secara offline langsung segala macam. Tapi kalau misalkan kita secara online tuh kita bisa menjangkau lebih luas lagi gitu. Nah, sampelnya juga lebih banyak dan juga bahkan ya doakan aja nanti juga skripsi aku jurnalnya juga akan diterbitkan di internasional kayak gitu. Jadi doakan aja nanti Iya. tinggal tunggu aja gitu. Semoga sukses ya Kak. Ya, amin amin amin. Hmm. Oke. Kak, ngomong-ngomong nih tentang medstar.id ini tuh Ya, asalnya apa sih Kak pencetusnya? oke. Jadi sebenarnya gini, Mestal.id itu datang dari keresahan kami berdua belas. Sebetulnya kami itu kan ada berdua belas timnya dari Mestal.id itu. Karena kami merasa di masa pandemik ini sebagai mahasiswa kedokteran itu sangat susah untuk beradaptasi yang seperti saya awal bilang kayak gitu. Jadi saya ngerasa kayak gimana caranya di masa pandemik ini kita tidak hanya mendengarkan dosen aja tapi kita punya apa namanya tempat lain untuk belajar gitu. Karena kan mungkin untuk belajar sendiri untuk orang-orang tertentu kan mungkin sulit kayak gitu kan Kak.
Nah, jadi itu pertama tuh buat kami dulu gimana caranya kami tetap bisa berjuang walaupun memang di masa pandemik ini. Nah, dengan itu kami juga memperhatikan gitu. Memperhatikan dalam artian tahun 2020 ya, yang mungkin baru ngelihat kampusnya juga belum gitu kan. Dia baru keterima gitu kan, tapi ngelihat kampusnya juga belum. Mereka butuh banget pembelajaran seperti ini gitu karena memang walaupun memang dosen-dosen ya tentunya pasti lebih cerdas daripada kami tapi dalam artian tidak hanya cukup di sana gitu karena kan mungkin terkendala teknis atau segala macam gitu jadi butuh tambahan sehingga kami istilahnya menciptakan sebuah lingkungan environment buat adik-adik 2020 gimana caranya mereka bisa bertemu temannya gitu kan bertemu temannya belajar bareng walaupun dalam lingkup yang Zoom meeting ya walaupun online kayak gitu tapi ya dalam seperti itu jadi adik-adik bisa saling sharing bisa ketemu temennya yang nggak tahu padahal bentuknya kayak gimana gitu kan tapi mereka bisa belajar bareng dan mendapatkan nilai yang terbaik tentunya kayak gitu Terus sebenarnya sesuai ada nggak sih Kak? oke. Ada nggak sih Kak kayak dari yang udah ikutan Mestar ini gitu? Ya. Apa aja sih kayak testimoninya kayak gitu? Wah, banyak banget sih sebenarnya. Karena gini, mestal.id ini kan sebenarnya dia punya tagline sendiri. Tagline itu jadi setiap kami mau mulai itu kami bilang apa kabar Gen Expert. Jadi nama panggilan buat peserta daripada mestal.id itu namanya Gen Expert kayak gitu kan. Nah, jadi kita selalu bilang apa kabar Gen Expert hari ini? Mereka selalu siap menjawab I'm more than just a doctor. Sebenarnya itulah tujuan daripada kami gitu. Jadi walaupun di masa pandemik ini mereka harus bisa keep up dengan pelajaran yang sekarang dan juga memberikan confident kepada mereka bahwasanya mereka itu bukan hanya sekedar menjadi dokter nantinya gitu, tapi lebih dari sekedar dokter yang dapat memahami materi yang memang diberikan seperti itu. Dan juga kalau misalkan untuk testimoninya sendiri itu banyak banget. Maksudnya terdapat, jadi kan gini, sebetulnya kami tuh mulai bukan dari blok pertama gitu Kak. Bukan dari blok, jadi kalau satu semester tuh ada 3 blok. Nah, blok pertama pada saat mereka masuk, kami memperhatikan gimana cara pembelajaran mereka, gimana nilai-nilai mereka gitu kan. Selanjutnya, di blok kedua, kami melakukan pembinaan kepada hanya 10 orang pada saat itu. Dan itu secara free, secara cuma-cuma. Kami memberikan pembelajaran daripada Medstar gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu nilai 10 orang itu mungkin hampir bisa dibilang dari 180 angkatannya hampir semuanya masuk ke 10 besar pada saat itu untuk nilainya dan kami sangat bangga sekali dan ya itu sebuah pencapaian yang luar biasa sih daripada anak-anak kami juga gitu. Alhamdulillah berarti berefek banget gitu Kak ya. Alhamdulillah dan mereka sangat enjoy sekali karena Itu mereka domisilinya menciptakan di Aceh lingkungan baru semua atau juga. gimana Kak? Ya, untuk saat ini kami masih buka di Aceh untuk saat ini karena kami mematangkan konsepnya terlebih dahulu dan juga kami menjangkau ya emang universitas-universitas yang ada di Aceh dulu gitu. Dan bahkan kami pada saat ini masih merambah ke berbeda angkatan. Tapi doakan aja memang kami akan berkembang terus cepat kan karena media online seperti ini insya Allah juga di tahun ini 2021 kami juga bakal mencapai ke 3 universitas yang ada di Aceh terlebih dahulu gitu. Oke, Iya. semoga terus berkembang ya Kak ya, makin sukses Amin. terus nyampe Amin. seluruh Indonesia juga bisa ikut gitu Kak ya. Amin. 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 Doain Iya, aja. iya pasti. Ya, ya, ya. Masih ada nggak sih visi misi dari Mestar ini? Sebenarnya kalau misalnya kita bahas visi misi mungkin terlalu formal ya. Tapi dalam artian gini, tujuan utama saya yang tentunya tentang visi saya itu adalah visi itu kan harus bisa dijangkau dalam waktu tertentu kayak gitu kan. Dimana visi saya selalu bilang sama orang teman-teman saya ber-12 itu saya pengen untuk saat ini sampai tahun 2021 ini saya pengen banget MedStart ini menjadi bimbel kedokteran untuk preklinikal ya, bukan untuk yang buat persiapan ujian kompetensi nanti, menjadi bimbel kedokteran terbaik di Aceh untuk 2021 ini kayak gitu. Mungkin kalau misalnya 2022, 2025 nanti bisa jadi bimbel terbaik di Indonesia kan, why not juga gitu.
Halo, halo, terdengar suara saya? Iya, gimana Kak? Tadi agak Iya, putus-putus. agak putus-putus ya. Tadi sampai mana ya? Iya, Ah, tadi yang lagi ngomongin visi misinya. Oh ya, oke. Jadi visi Mm-mm. visi dari saya sendiri ya, saya sudah katakan juga kepada teman-teman saya bahwasanya di tahun 2021 ini kita harus jadi bimbel terbaik di Aceh tentunya kayak gitu kan untuk 2021 karena emang agar bisa bisa tercapai lah istilahnya kayak gitu di tahun 2021 ini karena ya dari awal sebenarnya ini sama ada co-founder saya juga kami cuma bicarain ini di apa namanya di sebuah kafe pada saat itu kami menceritakan lah keresahan satu sama lain kayak gitu kan ketika kami berbincang pada saat itu dan ketemulah nih Medstar ini gitu yang tadinya cuma jadi selingan buat kami aja gitu ya kalau misalkan sukses ya syukur kalau misalnya enggak ya udah gitu nothing tulus aja gitu dan Mm-mm. ternyata animo daripada mahasiswanya sendiri daripada pesertanya sendiri sangat tinggi sekali gitu dan jadi kami wah jadi sesuai dengan visi kami pada saat itu terbentuklah pengen jadi bimbel terbaik di Aceh dulu deh minimal di 2021 ini gitu. Iya, ya gitu. Baru ntar nasional gitu, Kak. Iya, Cap ya Indonesia insya gitu Allah. ya. Iya. Amin. Berarti Kak ini tuh khususnya itu untuk FKU dulu atau sama Ya, FKG juga? ya. Menarik sekali nih pertanyaannya ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan perlu dijelasin lagi, kami juga di sini tidak hanya untuk mahasiswa preklinikal, nah maksudnya dalam artian bukan hanya untuk mahasiswa kedokteran yang mau ujian blok Yang lain. saja, ujian semester saja. Halo, Halo halo. Kak, koneksinya Aduh, sorry lagi ya banget Kak? ya. Iya, koneksinya nggak Iya, tahu nih tiba-tiba nggak stabil nih, padahal udah nggak pakai wifi nih, pakai kuota. Iya, iya. Mm-mm. iya deh makanya pokoknya kayak gitu lah kurang lebih ya untuk masalah bicara visi ya kami pengen yang terbaik di aja lah istilah gitu. Hmm. Oke, dari Aceh dulu, Ya, ntar lanjut lebih besar lagi gitu Kak ya. yes, yes betul. Hmm. Berarti sekarang tuh untuk Fakultas Kedokteran Umum dulu Kak ya, jurusan umum dulu ya, baru ntar Ya, FKG gitu. ya, jadi kalau misalkan untuk sekarang kami mempersiapkan Fakultas Kedokteran Umum dulu, nanti insya Allah di tahun ajaran baru nanti kita akan buka di FKG juga karena mungkin mempunyai pembelajaran yang kurang lebih sama lah, saya kayak gitu. Hmm. Ya. Biasanya tuh kalau yang sama itu kayak gimana sih Kak? Nah, kalau misalkan untuk yang samanya, jadi kan tadi kan aku udah bilang tuh di awal bahwasanya di kedokteran ini kita belajarnya per blok kayak gitu kan. Dan ini Terblok. juga per blok ini, jadi misalkan nih dalam satu semester aku misalkan ada blok saraf, ada blok jantung, ada blok tulang, misalnya kayak gitu kan. Nah, itu sama juga di FKG juga seperti itu, dalam artian bloknya itu kurang lebih sama, walaupun bukan jantung tulang tadi ya, bukan jantung tulang tadi, tapi dengan materi-materi FKG-nya sendiri kayak gitu. Dan itulah yang jadi buat kita mudah juga untuk adaptasi dengan apa namanya sistem pembelajaran mereka gitu. Jadi emang diminta istilahnya diminta buat FKG-nya itu ada per bloknya. Jadi mereka bakal mudah gitu untuk menyesuaikan. Dan juga dengan per blok ini jadi memang mempermudah juga buat adik-adiknya nanti biar belajar. Jadi belajar tuh nggak harus semuanya gitu, nggak harus semuanya, tapi belajar per bloknya aja gitu. Dan itulah yang kami fokuskan. Jadi kami tuh buatnya pembelajaran sistemnya per blok. Jadi adik-adik nanti akan mudah untuk belajar ya. Udah khusus dengan blok itu aja gitu. Dengan tentunya mentor-mentor yang terbaik
di blok tersebut juga gitu. Oke. Mm-mm. Biasanya Ya. tuh kalau mentor-mentornya itu asalnya dari mana aja sih, Kak? Nah, mentor-mentornya sendiri tentunya punya seleksi khusus juga kalau misalkan dari Medstal sendiri. Dalam artian kami melihat juga nih menyeleksi walaupun tidak tertulis ya administratif, tapi kami melihat gimana cara dia ngomong sehari-hari, gimana caranya dia bisa bisa ngajarin orang gitu. Karena kan perlu teman-teman ataupun kakak ketahui juga bahwasanya tidak semua orang pintar tuh bisa ngajar kayak gitu. Bahkan saya pernah lihat bahwasanya hanya sekitar 10% yang orang pintar banget ya emang bisa ngajar gitu. Jadi tidak selamanya orang pintar itu bisa ngajar. Tapi kalau misalkan orang yang udah bisa ngajar, berarti itu insya Allah udah pintar lah, saya kayak gitu. Jadi Iya, memang benar-benar. buat kami menyeleksi dulu beberapa teman-teman kita juga, seangkatan juga sama saya, sekaligus juga mengulang kan, karena mereka mau persiapan koas juga. Dan disitulah mereka kita lihat gimana cara ngajarnya, gimana cara ngomongnya, dan akhirnya kami salurkan di Medstar ini gitu. Iya, oke. Mm-mm. Berarti, Kak, kalau misalnya nih yang mau masuk kedokteran gigi gitu, Kak, atau masuk Ya, kedokteran umum gitu, ya. kepengen ikutan Mestar itu bisa nggak sih, Kak? Kalau misalkan mereka belum masuk menjadi mahasiswa kedokteran umum ataupun kedokteran gigi, tentu saja tidak bisa sih, sebenarnya bisa aja, tapi itu tidak akan fungsional gitu buat mereka gitu. Lebih baik memang buat anak-anak ini yang baru-baru misalnya SMA itu lebih baik ya ikut bimbel buat SBMPTN gitu. Karena kan memang ini khususnya buat mahasiswa-mahasiswa kedokteran aja kan, untuk bisa gimana how to pass the test, how to control the test juga gitu. Jadi memang oh ya, perlu dikasih tahu juga bahwasanya di Medstar ini kita bukan hanya untuk belajar how to pass the test yang tadi saya bilang. Dimana bukan kan sekarang orang tuh banyak banget yang belajar, aduh gimana caranya saya bisa lolos deh untuk ujian ini gitu. Nah, tapi kalau misalkan di Medstar ini kita belajar how to control the test. Dalam artian kita gimana caranya kita berusaha untuk dapat memahami seluruh materi ataupun ya blok tersebut. Jadi adik-adik di situ walaupun soalnya mungkin berbeda dari tahun lalu, berbeda patternnya, berbeda polanya, segala macam, tetap bisa dijawab soalnya gitu. Karena apa? Mereka memahami materinya dengan baik gitu. Jadi kami mengajarkan ke adik-adik how to control it, now not how to pass it, kayak gitu. Jadi nggak hanya cuman ngafalin aja, Kak ya, Yes, tapi yes, memahami betul, itu lebih penting gitu, Kak ya. betul banget, betul banget. Itu tuh biasanya berapa kali sih, Kak, itunya? Kayak Nah, tryout atau buat ucapan bloknya gitu. Oke, ya jadi sebenarnya kami tuh kalau misalkan untuk di semester awal, tentunya di semester awal lah, semester tahun ajaran baru, kami tuh ada buka per satu blok full, ada satu blok full sekitar 24 kali, ya 20 kali pertemuan lah. Dan juga ada juga yang intensif saja itu dalam artian selama 7 hari, kurang lebih 7 hari itu adik-adik itu nanti bakal dipersiapkan. Jadi dalam 6 hari pembelajaran dengan satu tryout dan juga pembahasan soal kayak gitu. Jadi itu tiap belajar nanti ada pretestnya, bisa nanti ada post-testnya kayak gitu. Jadi biar tahu nih adik-adik seberapa paham sih dengan materinya gitu. Nanti ketika hal itu nanti adik-adiknya juga bisa melihat video pembelajaran ulang gitu. Kami juga record. Dan juga adik-adiknya nanti akan diberikan Google Drive dan juga akan dimudahkan untuk mengulang, merewind kembali. Tadi pelajarannya apa ya? Aduh, misalkan ada yang kecepatan gitu kan, ataupun ada yang mungkin jaringannya kurang bagus gitu kan. Nah, jadi Lemot kami gitu ya namanya juga. Kayak tadi, kayak iya kayak tadi ya. nggak putus-putus, nggak kedengeran Iya, gitu. tiba-tiba out gitu kan. Nah, jadi emang kami persiapkan Bener-bener juga keluar sendiri cadangan. gitu, Kak ya. Ya, cadangan. Jadi Google Drive itu jadi nanti adik-adik juga dapat mengulang lewat sana juga gitu. Oke. Iya, Jadi ada recordnya lagi gitu. ada Jadi recordnya nggak, lagi. misalnya kecepatan, Kak, atau ini, Kak, putus-putus. Jadi tenang Iya, aja gitu, karena ada recordnya gitu. betul. Dan juga kami menyiapkan Biasanya juga itu di-uploadnya konsultasi 24 jam. 24 Konsultasi selama jam. 24 jam, ya sama mentor-mentornya ya. Jadi nanti adik-adik juga bisa menanyakan secara langsung, intens, bisa telepon juga, mungkin nanti dijadwalkan di jam yang lain, kayak gitu. Ada ininya nggak sih, Kak? Ada limitnya nggak sih, Kak, itu? Untuk pesertanya yang ikut. Oke. Untuk pesertanya sendiri, untuk beberapa kali kami buat, itu ada limitnya sekitar 85 sampai 90.
Jadi 85 sampai 90 orang kami limitkan biar apa? Biar juga kondusif dalam pembelajarannya gitu. Walaupun online ya, walaupun kita nggak belajar dalam satu ruangan, tapi tentu aja dengan banyaknya orang mungkin ada beberapa orang yang tidak pede gitu, tidak confident gitu dalam pada saat pembelajaran gitu. Nah, jadi memang kami juga limitkan kalau misalkan untuk kelas umum kami limitkan sekitar 85 sampai 100 orang. Tapi kalau misalkan untuk yang itu yang untuk intensif, tapi kalau misalkan untuk yang per blok itu kami buat sekitar 20 orang lah per Zoom meetingnya. Jadi adik-adik juga lebih private dan juga lebih enak dalam pembelajarannya gitu. Jadi menyesuaikan gitu Kak ya. Yes, Nggak terlalu betul. banyak dan nggak terlalu sedikit juga gitu. Ya, karena kan anak-anak Jadi agak zaman sekarang kan suka banget untuk fleksibel gitu. Kapan aja Iya dia betul. bisa masuk, kapan aja dia bisa belajar gitu. Jadi kami menyesuaikan gimana caranya kita bisa beradaptasi dengan zaman seperti ini gitu. Walaupun dia mungkin misalnya nggak bisa, aduh saya nggak bisa nih jam 8 malam gitu. Ya udah dia tinggal lihat videonya. Atau misalnya dia bisa nanya lewat private chat, lewat Zoom gitu. Jadi emang Iya. kita buat se-fleksibel mungkin lah istilah gitu. Oke Kak. Ya, Sekarang aku pengen nanya nih tentang Kakak ya. sendiri gitu ya, pengalaman Oke, Kakak oke. nih. Sekarang kan masuk ke Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Nah, Yes, jauh banget yes. ya Kak ya dari Bandung ke Aceh. Nah, gimana sih Ya, Kak jauh. ceritanya? Ya, Ke ujung gitu. ya jauh banget emang, jauh banget. Saya juga Hmm. sebenarnya pada saat itu juga tidak terbayang gitu bakal masuk Aceh sebenarnya. Hmm. Jadi gini ceritanya, ini ceritanya cukup unik juga dan juga kalau misalkan dilihat sekarang gitu ya, dilihat sekarang saya juga cukup terenyuh lah dengan ceritanya gitu kan. Jadi gini, sebenarnya dari dulu tuh saya pengen banget masuk Fakultas Kedokteran Undip di Penogoro, di Semarang gitu. Karena pada saat Diponegoro. itu ya, pada saat itu saya sangat suka gitu dengan kondisi gimana daerah Semarang dan lain-lain lah gitu. Dan juga saya pada saat itu juga ya lumayan lah saya masuk jalur undangan juga, jalur undangan maksudnya bisa menyampaikan undangan gitu ya ke Undip gitu. Pada saat itu saya ada 3 pilihan dan saya cuma pilih satu, Undip pada saat itu. Undip. Saya pilih nggak keterima itu pada saat jalur undangan. SBMPTN juga nggak keterima. SMM juga nggak terima, mandiri itu Undip semua tuh saya coba tuh nggak keterima lah di Undip. Nah tapi pada saat itu sebelum pada saat SBMPTN saya pilih 3 universitas, itu ada Undip, Unpad, sama satu lagi ada Unsiah gitu kan. Nah, kenapa saya pilih Unsiah? Sebelumnya saya nggak kebayang, saya bahkan pada saat itu juga nggak tahu Unsiah itu gimana bentuknya, di mana letaknya segala macam. Walaupun saya tahu di Aceh, maksudnya spesifik di mana tempatnya itu nggak tahu. Gitu. Jadi pada saat itu saya masih ingat banget di kamar, saya lagi buka laptop, saya panggil ayah saya pada saat itu ya. Saya panggil ayah saya, pada saat itu pemilihan kan sangat penting ya, sangat vital sekali pada saat itu. Saya pilih pertama kalau nggak salah Undip, habis itu yang kedua Unpad, satu lagi saya bingung, apakah saya mau masuk Sudirman ya Purwokerto ya kalau salah, sama saat tadi perbandingan itu Unsud ataukah yang lain gitu. Dan ayah saya bilang pada saat itu, udahlah Des, masuk aja Unsia gitu. Karena ayah saya kan kebetulan dulunya ayah saya itu kan dari Aceh juga sebetulnya. Saya bukan orang asing juga sih sebenarnya Aceh gitu. Tapi untuk pribadi saya pada saat itu cuma sekali lah ke Aceh gitu. Dan juga ayah saya bilang udahlah masuk Unsia aja, kalau misalkan emang ya jodoh di sana ya udah gitu. Dan juga pada akhirnya pas pengumuman kebetulan saya waktu itu lagi di rumah saudara, di meja makannya adik saya kebetulan di situ, di open website SBMPTN tuh kan langsung keluar gitu kan. Tulisannya Universitas Syah Kuala pada saat itu. Saya jujur aja pada saat itu saya tidak begitu senang gitu dengan itu, walaupun saya masuk kedokteran ya, karena saya nggak expect diri saya itu sebenarnya mau masuk Unsia itu, saya nggak expect sama sekali. Tapi dengan melihat orang tua saya pada saat itu menangis dan terharu dan senang banget, dan itu membuat saya menjadi ya alhamdulillah dan sangat bersyukur sekali pada saat itu, dan akhirnya jadilah sampai sekarang gitu. Jadi ya pilihan orang tua ya, walaupun bukan Undip tapi dapat kedokteran juga gitu, walaupun di Aceh jauh gitu. Walaupun jauh, dan alhamdulillah masih juga adaptasinya gitu di sana kan beda tuh ya, kayak di Bandung kayak gini culture-nya, terus sana juga beda gitu Kak. Gimana sih adaptasinya gitu? Susah nggak sih Kak?
Wah, kalau misalkan untuk dibilang adaptasi, kalau misalkan saya terlalu memikir, aduh gimana cara adaptasi segala macam, itu Mm. bakal sulit banget karena memang ada beberapa teman saya bahkan yang bukan yang dari luar Aceh, mungkin dari Batam, dari Jakarta, dari Bandung segala macam, itu mengalami yang namanya cultural shock kayak gitu karena memang beda sekali kan. Mm. Kalau misalnya Aceh itu mungkin lebih Islami segala macam gitu, beda lah sama kita Beda. di Bandung gitu. Yang kita Benar. tadinya di Bandung tuh merasa itu biasa saja, kalau misalnya di Aceh tuh Mm. mungkin bisa jadi itu luar biasa kayak gitu. Jadi Mm. kalau misalkan untuk dibilang adaptasi, kalau kita ini buat teman-teman juga yang mungkin yang ingin merantau ya kemanapun, gak harus ke Aceh juga, jangan terlalu memikirkan ya how to adapt with the situation gitu, nggak harus kita bagaimana adaptasi segala macam, udah enjoy aja gitu, kita cari teman, kita ngobrol, cari kesenangan baru di sana. Karena kalau misalkan kita memikirkan how to adapt, gimana cara kita menyesuaikan diri kita dengan di tempat orang lain, itu bakal susah banget dan itu nggak akan selesai dalam waktu berbulan gitu. Padahal Iya. kita beradaptasi itu cepet gitu untuk kita bisa belajar dengan Mm. baik. Karena kan menurut penelitian juga bahwasanya ketika kita nyaman itu baru kita bisa berkembang gitu. Sementara kalau misalnya kita tidak Mm. nyaman itu bakal sulit kita untuk berkembang gitu. Nah jadi Iya makanya itu benar. kenyamanan itu nggak bisa ditemukan pada saat gimana sih cara adaptasi gitu, gimana cara menyesuaikan saya yang di Bandung dengan yang di Aceh gitu. Tapi gimana Mm. caranya ya kita cari teman, kita main bareng teman tersebut. Jadi nggak kerasa gitu. Tiba-tiba udah 1 semester pulang lagi balik kampung kayak gitu. Ini Ampun, saya juga iya. nggak kerasa udah 3 tahun juga di Nyampe Aceh gitu. logatnya aja udah sama kayak Aceh ya, Kakak. Iya, iya, Udah nggak ada logat Sunda lagi. iya, iya, iya. Takutnya keluar awak-awak kan di sini kan. Gak apa-apa dong, Kak. Gitu. Bagus, berarti ada ciri khasnya. Iya, iya. Bener-bener. Mm-mm. Oke. Ya. Terus Kak, selama kuliah di kedokteran gitu, pasti kan Mhm. sibuk banget. Terus Kakak gimana Betul. sih cara ngebagi waktunya? Ya, jadi Oke, sering lagi. paling penting itu bukan hanya di kedokteran ya, tapi untuk di universitas lain juga mungkin yang punya kesibukan yang lain gitu kan. Kita nggak bisa samakan lah antara kedokteran mungkin dengan universitas punya kesibukan. Halo, 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 terdengar ya Mas ya? Ke jeda lagi. Iya, tadi agak jeda lagi. Oke. Nah jadi kalau misalkan di kedokteran itu mungkin dibilang sibuk untuk mahasiswa kedokteran itu sibuk sekali, apalagi di tahun-tahun pertama gitu. Di tahun-tahun pertama tuh bisa kami berangkat kuliah tuh jam 8 tuh kayak jam 7 di sini, terangnya tuh sama jam 8 Hmm. sampai jam 6 sore. Habis itu untuk kami nih yang laki-laki itu punya, kalau misalnya di Aceh itu untuk yang nari ya, untuk yang nari di kedokteran khususnya itu di cowok kita gimana caranya untuk mempersiapkan diri untuk bisa nari Aceh. Pada saat itu nari Rapa Igeleng. Kalau Rapa Igeleng mungkin ya kurang lebih sama lah dengan apa yang ditampilkan di ini ASEAN Games lah, saya kayak gitu, kurang lebih kayak gitulah, ada tari-tari Aceh Hmm. lah kayak gitu. Nah kami Hmm. dipersiapkan hal itu Tari untuk saman tampil gitu, Kak. ya ada tari saman, ada tari Hmm. Rapai kayak gitu, nanti mungkin bisa di searching juga. Dan kami dipersiapkan itu untuk tampil di bakti sosial pada saat itu. Jadi bayangin aja, kami jam 8 tuh udah masuk kuliah, jam 6 Hmm. itu pulang, jam 6 habis itu jam 8-nya harus ke kampus lagi, kami latihan sampai jam 12 malam. Habis itu pas pulang kami jam 3 tuh saya sendiri ya, jam 3 tuh saya harus belajar untuk jam 8 paginya lagi ujian kayak gitu. Nah, jadi Hmm. sangat kalau 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 misalkan dibilang pada saat itu sangat sibuk sekali untuk semester 1, semester 2, apalagi disibukkan dengan yang tadi kakak bilang kan adaptasi segala macam. Ya kalau Iya. misalkan kita berusaha gimana sih kita memikirkan cara adaptasi kita dengan orang lain gitu, dengan situasi yang baru gitu, dan itu bakal wasting time banget sih. Tapi alhamdulillah Iya, juga benar. sih teman-teman di Aceh itu, teman Aceh walaupun jauh ya itu sangat humble sekali dan sangat mudah lah Betul. kita untuk kita ngobrol segala macam, dan mereka sangat open minded banget gitu orangnya. Iya. Iya. Alhamdulillah. Jadi nggak susah gitu, kayak mengalir aja Betul. gitu. Mengalir aja, let it flow lah. Semakin banyak berinteraksi, semakin terbiasa gitu, Betul, betul. Makanya Berarti seneng berarti cocok-cocok aja di sana gitu ya. ya alhamdulillah sih, alhamdulillah. Ya. Terus gimana tuh Kak, kalau misalnya nih bahasa gitu,
Nah, kadang-kadang. ini yang menarik banget nih. Ini yang menarik banget. Eh Kita ketahui bahwasanya di Indonesia tuh banyak sekali ya bahasa daerah. Itu banyak sekali di Bandung ada, dan di Aceh tuh kalau nggak salah saya ya, ini kalau misalnya salah mohon maaf juga. Sekitar kurang lebih ada 9 bahasa yang berbeda gitu di berbagai daerah gitu. Dan mereka Hmm. nyaman sekali untuk bisa berbahasa daerah yang sama kayak misalnya kakak di Bandung gitu. Orang maneh itu Hmm. selalu lebih nyaman dibandingkan aku kamu gitu. Ya nggak? Betul Hmm. kan? Hmm. Nah, jadi itu sama juga di apa namanya di Aceh itu juga seperti itu gitu. Jadi memang kalau misalkan dibilang bahasanya, mungkin kalau misalnya sesama orang Aceh mereka lebih nyaman untuk berbahasa dengan bahasanya sendiri gitu. Tapi kalau misalkan untuk kayak kami nih pendatang segala macam, mereka pakai bahasa Indonesia juga ya lancar-lancar aja gitu. Kayak gitu. Yes. Hmm. Oke. Terus Kak, kalau misalnya tahun-tahun terberat Kakak gitu, di mana Ya. sih, di semester berapa sih Kak? Oke. Kalau tahun terberat ya, tahun terberat tuh kebetulan ini berat banget itu di semester satu. Karena di semester satu perlu diketahui juga saya sempat mengalami kecelakaan pada saat itu, dan saya patah tulang di sebelah di tangan saya itu patah tulang pada saat itu. Aduh. Bayangin saja di kesibukan FK yang tadi saya cerita ya ke kakak, Hmm. dengan Padat banget. dengan tugas-tugas yang berlimpah bertumpuk segala macam, itu Hmm. dengan tangan patah susah banget. Kami harus gambar, kami harus buat buat makalah segala macam, itu sangat sulit sekali pada saat itu. Alhamdulillah Hmm. juga pada saat kecelakaan kebetulan orang tua saya langsung berangkat ke Aceh, dan Hmm. saya pada saat itu juga sempat ditemani sama ibu saya selama kurang lebih 2 minggu lah. Itu dibantu sama ibu saya gitu buat gambar segala Hmm. macam kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah juga sih. Pada saat itu juga dimudahkan oleh Allah juga kan. Jadi ya dapat beradaptasi juga lah. Walaupun dengan kondisi harus tangan satu, habis itu kaki juga dengan Aduh. luka bakar segala macam gitu. Jadi Iya. kalau dibilang masa terberat ya itulah masa terberat saya selama di FK gitu. Baru awal semester Kak ya? Baru awal semester, Awal baru semester kenal langsung di dengan kayak gitu, ya situasinya, Allah. udah patah. Alhamdulillah Iya, nyampe patah. sekarang udah bisa survive ya Kak ya. Kasih kekuatan Alhamdulillah, sama Allah. alhamdulillah. Iya, Dia ya gitu teman-teman deh. juga pasti ngedukung gitu Kak ya. Betul, betul banget. Itu harus ada ya namanya Hmm. support system, teman-teman, Iya. sahabat gitu ya. Itulah yang Hmm. selalu membuat hari-hari saya ya cukup menyenangkan lah. Kayak gitu. Iya. Oke Kak. Ya. Terus, oh ya, kan tadi kakak, aku baca juga sih di CV gitu, kayak ikut Mm-mm. banyak organisasi, ikut juga Betul. ada beasiswa segala macam. Terus kakak Yes. gimana sih bagi-bagi waktunya gitu? Ya, ya. Jadi kalau misalkan saya pribadi ya, ini mungkin biar jadi tips and trick buat teman-teman juga. Bahwa saya Mm-mm. tuh selalu punya yang namanya schedule board kayak gitu. Jadi di kamar saya tuh selalu ada schedule board. Pasti kakak juga punya lah schedule board. Gitu ya. Iya, ada. Ada kan? Ya, jadi Bener-bener. memang schedule board tuh terlihat simple gitu. Mungkin untuk orang-orang sekarang mungkin yang menggunakan, mungkin banyak juga yang tidak menggunakan gitu. Schedule board cuma Hmm. kayak kasih tahu ini hari apa, ini tanggal berapa gitu. Karena sebenarnya simple cuma seperti itu gitu. Tapi di situ saya selalu menuliskan kapan saya rapat, kapan saya belajar, kapan saya harus main kayak gitu. Jadi emang Hmm. saya tuliskan di dalam schedule board saya gitu. Misalkan hari Senin, oke hari Senin karena mungkin weekday, saya mungkin di situ ada rapat, ada belajar gitu. Habis itu hari Hmm. Selasa juga kapan saya buat tugas. Jadi emang saya bagi waktu juga, dan perlu teman-teman ketahui bahwa kita juga harus bagi waktu gitu untuk main juga gitu. Jadi jangan sampai waktu belajar berlebihan ataupun waktu main Hmm. berlebihan atau mungkin waktu untuk organisasi berlebihan, itu nggak baik juga gitu. Tapi alhamdulillah juga dengan schedule board itu membantu saya pribadi, jadi saya bisa membagi waktu dengan baik gitu. Dan kalau misalkan dibilang dari mahasiswa kedokteran yang ada di Universitas Syahkuala, bahkan orang-orang yang aktif berorganisasi juga memiliki IPK yang sangat tinggi gitu. Hmm. Nggak cuman karena organisasi jadi IP-nya rendah segala macam, enggak. Dan itu sangat tidak berpengaruh ya menurut saya. Tapi Hmm. gimana orangnya lagi, gimana caranya kita bisa handle the situation gitu. Gimana caranya pada saat waktu yang sempit kita bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk kita bisa lebih aktif lah dengan waktu tersebut, dan jadi biar bisa memanfaatkan dan ya bisa dapat pembelajaran juga gitu.
Jadi nanti Iya. nggak teledor, nggak berlebihan gitu, dan pada saat ujian juga malah kita bisa jadi panutan juga istilahnya kayak gitu buat orang-orang yang lain ya, Iya. walaupun tidak sesibuk kita gitu. Hmm. Iya, Ngasah kayak gitu soft aku. skill juga ya, Kak? Betul, betul banget. Inilah maksudnya Hmm. kalau misalnya di kuliah ini, kalau menurut saya yang paling penting itu adalah soft skill dan hard skillnya, dan juga Iya. gimana caranya kita apa namanya memandang sesuatu tuh gimana. Dari kalau misalkan kita pandang nih, kayak misalnya kakak nih orang organisasi juga, kita sebagai orang organisasi, ketika kita memandang satu masalah, pasti kita memikirkan beberapa cara gitu, beberapa planning gitu untuk sampai ke dalam Iya. satu apa namanya masalah tersebut gitu. Decision Tapi making-nya, Kak, ya? Diasah. ya, tapi kalau misalkan orang yang mungkin tidak terbiasa dengan organisasi ataupun tidak terbiasa dengan buat kerja kelompok atau segala macam, itu bakal susah sekali, Kak. Dan adalah teman-teman saya contohnya seperti itu, dan banyak sekali itu contohnya, mungkin kalian juga ngerasain ya. Jadi emang penting banget untuk kita ngasah soft skill kita, ngasah hard skill kita. Jadi karena itulah yang paling penting nanti di kehidupan pekerjaan nanti gitu. Bukan hanya teori aja, tapi juga prakteknya segala macam gitu. Cara bicara dengan orang lain juga sama gitu. Kayak public speaking juga kayak Yes. dilatih, Yes, interpersonalnya, betul. How to leadership segala macamnya branding yourself gitu. lah gitu. Yes. Iya, betul. Oke. Kak, sekarang masuk ke Q&A ya, Kak. Q&A, Ada banyak oke, nih boleh. pertanyaan-pertanyaan. Boleh. Siap, Kak? Ngejawab? Oke. Oke, dari Ayu_NHA26 katanya motivasi buat masuk kampus nggak sesuai jurusan dong, Kak, katanya gitu. Oke, ya. Ya, jadi sebenarnya ini buat tips juga ya. Saya juga Kan tadi mau ke Undip tuh, nggak taunya dapatnya dari ke Unsia gitu. ya. Jadi sebenarnya halo, dengar ya suara saya? Halo. Masih dengar suara Halo, saya? Kak, buffering lagi. Halo. Oke, tadi katanya Iya. Ya, mot- ini nggak tahu kenapa nih. Oke, pertanyaan pertama nih. Motivasi buat yang masuk kampus itu berarti nggak sesuai dong, Kak. Tadi kan katanya pengen ke Undip tuh, keterimanya di Unsia. Ya, jadi kalau misalkan untuk motivasi sendiri, biar bisa adaptasi dengan universitas itu, saya selalu motivasi saya bahwasanya ini tentang diri saya, dalam artian dalam kehidupan saya, dalam hidup saya itu aktor utamanya itu adalah diri saya gitu. Jadi tidak ada seorang pun, tidak ada instansi manapun yang emang bisa menentukan jalan hidup saya ataupun impian saya. Tapi yang menentukan jalan hidup saya ya diri saya sendiri gitu, karena saya lah aktor utamanya pada kehidupan saya gitu. Nah, jadi menurut saya mau kalian kampus dimanapun, mungkin di Aceh kayak saya bilang ya, ada di Papua, mungkin di Jawa, atau mungkin di luar negeri gitu. Tapi itu bukan tentang kampusnya gitu, bukan tentang seberapa besar kampusnya gitu, tapi seberapa besar diri Anda gitu di dalam kampus tersebut gitu. Dan itulah yang bakal kalian rasain gitu. Karena orang-orang mungkin ya kalau misalnya melihat, wah kalau ini dari UI, wah dia dari Unpad gitu segala macam. Dan itu yang membuat saya bermotivasi lebih adalah saya pengen bukan saya terkenal karena kampus saya gitu, tapi kampus saya terkenal karena saya kayak gitu. Pengennya sih seperti itu sebenarnya. Itu yang selalu memotivasi saya gitu. Dan juga ini juga buat tips and trick nih, buat tips juga buat anak-anak yang mungkin SMA pengen masuk ke kuliah gitu. Ada 3 tips yang saya sudah pikirkan sebelumnya ya. Jadi untuk tips yang pertama, teman-teman harus kenalin dulu gimana caranya nih teman-teman mengenal diri sendiri gitu. Teman-teman pengennya kemana sih? Pengennya nanti pekerjaannya seperti apa sih? Jangan sampai nanti pada saat proses
Itu banyak sekali ya, itu nggak cuma kejadian di kedokteran, pada saat proses malah malah jadi malah keluar gitu, malah misalkan aduh nggak Iya. sanggup nih di FK, misalkan aduh nggak sanggup nih misalnya kakak di psikologi gitu. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu nih secara detail ya, karena kan sekarang referensi banyaknya Google segala macam gitu. Jadi teman-teman Iya harus tahu benar. dulu, kenalin diri, ini nyamannya di mana, pekerjaannya nanti kalau kayak gini aman nggak? Kalau nanti teman-teman harus disibukkan dengan misalkan tadi ya saya bilang jam 8 pagi, jam 6 udah selesai segala macam, itu teman-teman bisa keep up gak dengan itu gitu. Jadi yang harus teman-teman ketahui, kenali diri dulu gitu. Setelah kini kenali diri lebih Kenali diri dan dalam. kenali minatnya ya, Kak. Yes, betul banget. Jadi kalau misalkan teman-teman gak kenal diri, teman-teman malah ikutin kayak, wah nanti nyamannya kalau pekerjaan ini nih. Tapi teman-teman misalkan nih dapat nih, uangnya dapat gajinya besar segala macam. Tapi teman-teman gak nyaman kan, gak enak gitu kan. Nggak enak ya, betul. Karena kan kembali lagi hidup teman-teman tuh ya aktor utamanya teman-teman gitu. Jadi harus teman-teman nih yang buat jalan buat teman-teman sendiri gitu. Nah, jadi istilahnya itulah yang pertama, kenali dulu. Habis itu yang kedua, ya teman-teman harus tahu, maksudnya dalam artian restunya harus dari orang tua tentunya. Karena kan restu orang tua kan restu Allah juga ya kan. Jadi nanti teman-teman juga setelah udah tahu minatnya kemana, kenali diri, habis itu teman-teman kasih tahu lah ke orang tua, nih saya pengennya ke sini, saya pengen kedokteran, saya pengen psikologi gitu, karena saya pengen nanti jadi ini gitu. Karena kan mungkin ada orang tua daripada teman-teman yang memaksa, adalah beberapa mungkin yang memaksakan, ya kamu jurusan ini aja, kamu nggak boleh jurusan ini, misalnya gitu. Ya teman-teman harus ceritain, karena orang tua itu cuma pengen penjelasan daripada teman-teman gitu. Yuk kita Iya ngobrol, betul. teman-teman pengennya kemana, kayak gitu. Karena kan itu lebih bagus ya, mekanisme copingnya lebih bagus ya, mungkin psikologi lebih ngerti gitu. Nah, Iya. jadi teman-teman gimana caranya bisa komunikasikan dengan orang tua. Saya pengennya ke sana gitu. Terus habis itu yang ketiga tentunya teman-teman harus fokus dalam artian fokus sama ujian SBMPTN-nya aja dulu. Dalam artian gini, kalau misalnya teman-teman terlalu banyak memikir, wah nanti saya pengen jadi dokter ini, ya itu nggak masalah gitu. Tapi istilahnya nanti malah self distraction di sana gitu. Nah, jadi itulah yang malah nanti jadi kekhawatiran, karena banyak juga orang-orang di sana malah mereka tidak berfokus ke dalam SBMPTN-nya, tapi mereka berfokus pada misalnya, wah nanti di jurusan ini saya pengen ke sini gitu. Padahal yang harus dikerjain, yang harus dilewati, yang ada di depan mata itu adalah SBMPTN. Jadi gimana caranya teman-teman tuh bisa minimal pas lah SBMPTN-nya gitu. Gitu sih kalau misalnya menurut saya, 3 Gerbangnya tadi dulu sih. ya, Kak. Harus Ya, fokus, baru nanti selanjutnya gitu. iya, barulah nanti kita mikirin kita mau gimana, ataupun nanti pada saat di jurusan itu gimana pada saat kita udah masuk gitu. Ya betul. Iya. Yang pokoknya yang paling penting itu kenali diri dulu, terus minatnya kemana, harus Ya, persiapan yang matang gitu, terus juga pasti betul. konsultasi sama orang tua gitu ya, Kak. Betul, itu betul banget. Betul banget. Dan itulah yang kalau menurut saya itu terpenting juga sih. Oke, untuk pertanyaan kedua nih ya. Boleh. Menarik nih, awal mula ngebentuknya itu diawali dengan keresahan. Terus gimana sih proses menemukan ide dan build team gitu ya? Build team ya, build team. Potong. Ya, build team. Awal terbentuknya Medstar ID apakah dengan tim satu disiplin atau major yang sama atau terbuka? Gimana tuh, Oke Kak? ya. Jadi kalau Sistemnya. misalkan untuk pertama kali terbentuk ini, sebenarnya saya cari referensi banyak ya. Misalnya di Instagram tuh selalu berbunculan, dan itu tapi berfokusnya untuk ke UKM PPD gitu. Dalam artian UKM PPD itu ujian kompetensi dokter lah misalnya gitu. Nah, jadi pada saat itu saya mikir,
lagi. Oke, Kak. Halo Kak, Halo, Kak. Ini aduh lagi. susah banget ya, kenapa ya? Ini lagi. Saya juga bingung nih, nggak biasa nih. Kayak emang lagi itu deh, Kak. Lagi ada masalah Iya di makanya, jaringannya. saya salah gitu kan, pakai internet ini dulu. Nah, jadi kita lanjut ke Kayak tadi ya. Gimana gimana? caranya saya membentuk MedStar ini gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk bentuk MedStar ini, pertama idenya itu tentunya dari referensi ya. Kita mungkin bisa jadi orang yang sangat munafik sekali kalau misalkan wah ini ide saya gitu, ide brilian dari Iya, saya gitu, betul. saya pribadi enggak. Ini tentunya tentu dari referensi yang saya dapat di internet, tentunya dari Instagram gitu kan. Tapi disitulah ada 3 kunci sebenarnya: amati, tiru, dan modifikasi. Itulah yang terpenting, dan itu kalau misalnya orang-orang PKM tuh mungkin dipelajari itulah, amati, tiru, dan juga modifikasi. Itulah yang saya bentuk di mestal.id ini. Saya melihat mungkin ada ya di luar sana, tapi saya tidak melihat di lingkungan saya yang membuat gimana cara bimbel tapi buat preklinik gitu, khusus buat preklinik, gimana caranya mereka buat how to control ujian blok segala macam, gimana caranya mereka bisa mendapat nilai gede segala macam, dan itu tidak ada gitu di lingkungan saya pada saat itu. Dan saya membuat itu bersama, ada nih teman saya nih, kalau misalnya lihat nih di komen juga ada Diki Farastama namanya. Saya ketemu, saya emang Nah, sebelumnya ini ya, juga Kak. Lagi organisasi. komen. Ya, nah jadi Halo, Kak Faras. saya kebetulan juga sama dia di organisasi yang sama. Saya ketua, dia wakilnya juga. Jadi kami juga chemistry-nya udah dapat lah pada saat itu. Saya waktu itu ngobrol di suatu kafe, gimana sama dia bahas konsepnya segala macam, dan akhirnya tercetuslah ya namanya MedStar ini. Tentunya dengan MedStar ini, akhirnya kami membuat tim. Kami konsul lah ke sana kemari, ke senior-senior kami, istilahnya gimana cara membuat tim yang lebih proper gitu. Dalam artian kita udah pernah nih di organisasi kita udah ada base-nya gitu, tapi gimana caranya buat lebih itu proper dan lebih efektif lagi lah istilahnya gitu. Akhirnya kami terbentuklah yang namanya adalah 3 tim kayak gitu. Ada tim mentornya, ada tim kurikulumnya, ada tim desainnya istilahnya kayak gitu. Jadi memang kami mempersiapkan hal itu dengan baik. Kami ngobrol juga dengan 12 orang yang sekarang, gimana caranya. Kan baru ya tim desain ini, nggak ada kayak misalkan kalau misalkan teman-teman di organisasi ada ART lah kayak gitu. Kan ini kan nggak Iya. ada. Jadi kita sama-sama nih ber-12 ini berkembang gimana caranya tim desain bisa oke, tim kurikulum bisa oke, tim mentor. Nah juga ada tim IT-nya juga, saya lupa ada tim IT-nya. Jadi buat yang ngurus-ngurus nih kayak live IG, ada Zoom meeting segala macam. Oke, sebentar ya. Halo? Halo, Ya, sorry. sering lagi tadi. Iya, makanya ini XL ini lagi tidak mendukung nih ya. Provider. Oke, halo. Aduh, sorry ya. Nah, jadi akhirnya kami ngobrol, kami berembuk segala macam. Itu lewat Zoom meeting juga, dan itu tidak ketemu secara offline gitu. Dan akhirnya kebentuklah 12 orang ini dengan tentunya ide-ide yang bukan hanya dari saya, tapi Berarti dari itu teman-teman yang teman-teman lain kakak juga. semua gitu ya. Yang satu Buffin lagi. Ya, kebetulan satu kuliah juga, satu angkatan juga, dan juga satu organisasi juga sebelumnya kayak gitu. Jadi lebih gampang lah untuk adaptasinya juga. Satu teman main lah. Satu circle ya, kayak satu Satu geng gitu. circle, satu geng ya. Ya gitu.
Halo, 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 halo. Kak. Aduh, Ke pertanyaan ini selanjutnya sorry ya, banget Kak. ya buat teman-teman yang Iya, nonton ya. Papa. Uh, Aduh, saya gak nyangka Online juga tuh nih kayak bakal gini sejack kan ini malah. hambatannya. Iya, makanya. Mm-mm. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Kak ya. Sama Ya, kayak tadi dari Sunario Naibaho, katanya how to control the best, apakah ada persentase antara praktek sama teori, dan hal teknisnya itu jadi tolak ukurnya kayak gimana? Tolak ukur yang pas gitu. tolak ukur untuk Yang tadi, yang untuk antara timnya. praktek sama teori. Oh, gitu. Ya. Jadi kalau misalkan untuk praktek dan teori itu sebenarnya harus seimbang. Tidak boleh harus ada yang tidak apa ya, tidak boleh harus ada yang berlebih, mana ada yang kurang gitu. Itu sebenarnya nggak boleh ya. Karena memang kita praktek itu juga berdasarkan teori gitu. Sebenarnya kayak gitu kan. Tapi memang kadang di praktek itu ada mungkin pengalaman lebih menentukan nantinya gitu. Oke, Apalagi sabar kalau misalnya ya. jadi dokter ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, Halo, buffering halo Kak, lagi. dengar ya? Halo Kak. Halo, Kak. Oke, gimana, Halo, Kak? aduh. Juga, nah, jadi kita langsung lanjut ya tadi ya. Kalau Oke, misalkan untuk buffering lagi, praktek sabar ya, sama TO. teman-teman. Kalau bisa offline, pasti hambatannya kayak gini. Halo, halo. Halo, Kak. Iya Gimana, nih, Kak? aduh. Ya, jadi kalau misalkan untuk praktek, Oke, sebentar ya. Kita ini lagi, joinin lagi ya, startnya. Oke, kita undang lagi ya. Oke, teman-teman sabar ya, karena ada ganggu sama koneksinya nih. Oke, bentar. Oke, sebentar ya. Ada kayaknya koneksi dari KD, Zanya lagi. Kita undang lagi ya. halo Kak. Halo, Kak.
Aduh, aduh, pusing saya sama sial. Kayaknya harus ke tower itu deh, Kak. Apa? Harus ke towernya deh. Iya deh kayaknya, aduh ya Allah pusing saya ini. Bisa stabil kok. Kenapa ya ini ya? Ya makanya itulah Kak. Jadi penjelasannya tadi ya kita lanjutin dulu. Ini karena, aduh, sorry banget ini ya buat yang Tenang, nonton tenang, juga. Kak. Tenang, tenang. Nah, Apa-apa. jadi kalau misalkan untuk masalah teori sama praktek tentunya harus seimbang. Mungkin di teman-teman juga ketahui bahwasanya kita menjalankan suatu praktek, suatu skill segala macam itu harus berdasarkan dengan teori yang benar seharusnya kayak gitu. Tapi tidak menutup Iya, kemungkinan juga bahwasanya untuk praktek sendiri itu dipengaruhi juga sama yang namanya pengalaman. Dan pengalaman iya. juga berasalnya dari teori juga gitu. Tentunya nggak bisa lah kita asal-asal gitu dari pengalaman gitu. Nah, jadi kalau misalkan untuk dibilang gimana presentase teori sama praktek ya 50-50 gitu. Kenapa? Karena walaupun nanti praktek yang menentukan, tapi teorinya juga harus memang dikuasai juga dengan baik gitu. Karena di penelitian saya juga menentukan bahwasanya pengetahuan itu akan menentukan bagaimana perilaku seorang gitu. Betul, betul. Yes, gitu kalau lebih. Seimbang ya, Kak. Semuanya juga harus imbang kan. Betul. Biar balance. Yes. Oke. Dari Kak Dici Farastama yang tadi kayaknya, yang lagi diomongin. Katanya Ya. begini. Titik terendah Anda di FK ketika apa dan saat apa? Saat ini enggak lah. Ya, jadi kalau misalkan untuk dibilang titik terendah, sebenarnya ya kita selama hidup ya sehari-hari lah, pasti kan ada ups and down-nya lah kayak gitu. Iya, Kalau betul. misalkan untuk dibilang terendah sekali, mungkin yang waktu tadi yang saya ceritakan ya masalah saya patah tulang segala macam, Semester tapi awal saya ya, harus Kak ya. semester awal saya harus adaptasi dengan dunia kedokteran segala macam itu sangat sulit sekali. Itulah titik terendah saya. Tapi kalau misalkan ada lagi cerita lagi adalah pada saat itu saya lagi bangun organisasi juga nih sama Bang Diki ini ya, Bang Diki Farastama ini. Jadi saya pada saat itu ada salah satu proker lah yang istilahnya yang memang harus dilaksanakan gitu, menjadi jati diri daripada organisasi saya pada saat itu. Jadi, itu organisasinya TBM ya, tim bantuan medis. Mungkin nanti teman-teman bisa, kalau yang masuk ke kedokteran mungkin bisa masuk ke sana. Itu recommended banget dari saya. Nah tapi istilahnya pada saat itu ada salah satu proker yang memang harus diusahakan. Dan pada saat itu saya ketemu sama profesor, saya ketemu sama wakil dekan pada saat itu. Saya sempat memang pada saat itu memang diusir langsung sama wakil dekannya pada saat itu karena memang terlalu demanding, terlalu ngotot dengan apa yang proker saya pada saat itu. Dan walaupun itu menjadi titik terendah dan membuat saya shock pada saat itu, tapi itu menjadi sebuah pembelajaran dan memang itu pembelajaran berharga malah buat saya gitu. Jadi istilahnya kalau misalkan kita memikirkan beratnya masalah itu sangat berat sekali gitu, tapi kalau misalkan kita udah memikirkan how to back up lah istilahnya gitu. Gimana caranya kita bisa kembali lagi, gimana caranya kita bisa memandang itu menjadi suatu referensi, gimana caranya kita bisa adaptasi dengan kehidupan nyata yang mungkin akan lebih kejam daripada itu bakal jadi sangat wah sekali lah buat diri kita gitu. Jadi pengalaman sangat berharga gitu kayak. Yes, Kayak yes. oh iya Dan gitu pas udah di kehidupan nyata lebih daripada itu gitu ya. Alhamdulillah bisa dilalui gitu karena udah pernah juga gitu. Betul banget. Ya, mungkin kalau misalkan tidak ada hal itu tidak terjadi, mungkin mestan.id juga nggak ada sekarang gitu. Iya, betul. Iya, makanya. Dari pengalaman gitu kayak. Sangat berharga pengalaman tuh. Betul banget. Oke, ada pertanyaan nih, 2 pertanyaan dari Alia Nufus katanya gini. Oke. Kak, kalau anak kedokteran itu sibuk banget gak ya? Terus masih bisa nongki-nongki nggak tuh? Soalnya denger-denger mereka tuh kutu buku katanya tuh. Terus satu lagi nih Kak, pertanyaan gini katanya. Kan lama nih, belum misalnya 4 tahun atau 3,5 tahun gitu buat belajarnya, terus tambah koas 2 tahun gitu. Lama tuh kan ya. Katanya, apakah Kak bener ya kalau misalnya dokter tuh nikahnya pada tua gitu? Katanya gitu tuh. Oh gitu ya. Oke, Kata Alia Nufus. Kita jawab pertanyaan nomor 1 dulu ya. Pertanyaan nomor 1 Iya, dulu. boleh. Nah, jadi kalau misalkan dibilang semua anak kedokteran
satu dia kutu buku itu enggak juga gitu. Kita kalau misalkan salah satu kutu buku mungkin ini ada nih di Kifaras Taman ini kutu buku ya mungkin ya. Kutu buku sama kutu rambut lah gitu. Nah, jadi ya saya kalau misalkan dibilang semuanya kutu buku ya enggak juga gitu. Dan kalau misalnya dibilang sempet nongki, sempet banget gitu. Sebenarnya kalau misalkan untuk saya pribadi, saya merasakan bahwasanya hal terberat ataupun masa terberat di FK itu adalah semester 1, semester 2. Itu karena kita dicampur adaptasi, dicampur dengan gimana caranya kita bisa mengikuti sistemnya dan itu sangat-sangat susah sekali gitu. Nah, tapi kalau misalkan udah masuk ke semester 3, semester 4 yang udah 1 tahun nih kita adaptasi di FK, ya itu bakal jadi biasa banget. Bahkan kita sempat, kalau misalnya di Aceh ya terkenal dengan pantai yang sangat bagus, kita sempat ke pantai sorenya, kadang kita malamnya sempat nongki segala macam, jadi nggak terlalu sesibuk itu sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan dibilang sibuk-sibuk, tapi kalau misalnya kita udah bisa time management yang tadi kan, kita udah bisa adaptasi, itu bakal jadi mudah gitu semuanya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mengira wah semua FK kutu buku dong, enggak juga sih. Kalau zaman sekarang udah nggak sekonvensional dulu lah, jadi yang lebih susah gitu untuk belajar gitu. Ya. Kan sama-sama manusia juga kayak pasti kan butuh main juga, butuh juga liburan gitu. Betul Nggak melulu belajar juga gitu kayak. Yes. Sama satu lagi nih, pertanyaan yang kedua belum ku jawab ya. Iya, pertanyaan kedua. Kalau untuk pertanyaan yang kedua itu sebenarnya tergantung orang juga ya. Karena ada juga kok beberapa teman saya yang emang pada saat ini kan kita misalnya esket nih, kita sarjana kedokteran, itu nggak harus selalu langsung koas, itu nggak juga gitu. Sama jadi bisa juga misalnya nikah habis esket tuh bisa, ataupun mungkin ada teman saya juga yang sebelum esket pun udah nikah. Jadi itu sebenarnya kalau misalnya untuk masalah nikah ya itu masalah pribadi ya, masalah pribadi. Jadi mau sesudah esket mau sebelum esket itu terserah, itu masalah pilihan lah istilah gitu. Tapi kalau misalkan emang mau selesai ya memang cukup lama sih, tapi ya kalau misalnya dipikir-pikir ya beda 2 tahun lah. Mungkin 25 tuh udah selesai juga sih seperti gitu. Betul. Nggak begitu lama kayak. Nggak begitu lama. Alia mungkin kalau misalnya nunggu anak kedokteran juga nggak begitu lama kok. Tuh Al, denger Al. Kalau kakak sendiri gimana kak planningnya? Apa tuh? Planning ya kayak tadi saya. tuh. Ya. Kalau misalkan untuk planning saya sebenarnya ini doain saya, ini planning saya ya nanti. Saya sebenarnya habis dari kedokteran ini saya pengen banget dapat spesialis di luar negeri, di luar Indonesia. Saya pengen nyari sebenarnya saya pengen banget masuk ke NUS ya, National University of Singapore itu, kedokteran di sana, spesialis di sana, saya kayak gitu kan. Nah, setelah itulah mungkin nanti kita bisa bahas mengenai pernikahan nih saya gitu. Betul. Nah, tapi ilmunya dulu itu kayak planning saya nanggung ya. gitu. Iya betul, karena ya menurut saya seperti itulah yang terbaik buat saya gitu. Untuk saat ini ya. Mungkin udah beda lagi kali ya Kak, kalau misalnya kayak udah nikah, udah beda lagi tanggung jawabnya gitu. Betul banget. Bagi-bagi waktunya lebih lagi gitu, lebih kompleks lagi. Ya, makanya itulah. Betul. Oke deh. Berarti tadi kan planningnya itu ngelanjutin ya Kak. Kalau spesialisnya spesialis apa tuh Kak? Kalau misalkan untuk spesialisnya mungkin untuk saat ini saya pengen banget masuk ke spesialis tulang ataupun ortopedi gitu ya. Untuk saat ini ya. Tapi itu nanti kita bakal menyesuaikan di koas. Karena di koas tuh kita bakal diajarin langsung gimana caranya spesialis itu nanti mengerjakan kasus. Gimana caranya menangani pasien segala macam gitu. Jadi memang ya kita lihat dari sana juga gitu. Kalau misalkan emang cocok dengan ortopedi ya kita bakal lanjutin juga gitu nanti di spesialis. Tapi kalau misalkan emang nggak cocok ya mungkin ada yang lain yang cocok gitu buat saya. Pokoknya mengikutin dulu aja kali Kak. Yes, betul. Oke. Berarti kan kalau untuk planning dari MedStar-nya itu lebih dikembangin lagi gitu ya sekarang di Aceh. Baru kalau misalnya lebih lagi gitu ya. Semoga ya lebih sukses lagi. Nyampe Indonesia, nyampe ke luar negeri kalau bisa kayak. Amin. Pasti bisa. Pasti bisa. Iya. Kalau misalnya dari planning kakak sendiri mau ngelanjutin apa di luar negeri gitu kayak semoga juga sukses pokoknya. Amin. Dari MedStar-nya juga terus maju berkembang segala macam pokoknya. Amin deh pokoknya. Iya. Ada lagi Kak yang mau di sharing lagi?
Ya, mungkin untuk sharing-sharing ini sekalian promosi juga ya buat teman-teman Boleh semua. dong. Boleh ya. Nah, Boleh jadi dong. kebetulan untuk di Medstar sendiri pada saat ini kami tutup di tanggal 1 Februari nanti. Itu kita ada kelas persiapan koas, persiapan koas. Mungkin nanti cek lebih info lebih lanjut mungkin bisa ke ini ya, ke IG-nya ya, ke IG medstar.id. Nah, jadi kami ada program persiapan koas. Jadi teman-teman yang mungkin nanti ingin koas itu tidak harus mengulang dari blok 1 dulu. Istilahnya dari semester 1 tuh harus diulang, kan itu bakal muak banget ya. Mungkin orang yang Iya. mungkin orang yang belajar itu bakal susah banget. Nah, tapi ini kami menyiapkan waktu sekitar waktu 1 bulan lah, 1 bulan kita persiapkan sama dokter-dokter juga yang udah pernah koas juga tentunya. Jadi nanti kita diajarin gimana caranya nanti kita bisa beradaptasi di koas, bisa kita belajar di koas, bisa kita istilahnya ya minimal bisa nanti bisa jawab lah nanti pasti koas gitu, pasti tanya sama dokter-dokternya gitu. Karena kan yang pertama kalau misalnya kita nggak bisa jawab, pertama kena marah, kena malu juga ya kan. Iya, Nah, jadi betul. itulah kami menyediakan wadah buat teman-teman bisa belajar. Jadi nanti pada saat koas juga tidak keteteran gitu dengan riuk pikuknya koas lah istilahnya gitu. Oh, kasih ya. Biar lebih ada gambaran gitu kayak biar nggak kaget gitu pas nanti Yes, diuji betul banget. UAS-nya gitu. Betul banget. Oke deh. Oke Kak, makasih banyak ya Kak Yes. sharingnya gitu. Ya, Semua sorry juga nih masalah sinyal pengumumannya. tadi ya. Iya Kak, apa? Ini harus ke XL-nya deh Kak. Harus komplain nih. Iya, besok pagi ya. Iya bener. Kalau gak mah nanti ditawar aja Kak intinya. Iya. Gitu. Oke Kak, makasih banyak nih Kak ya dari Meta, Yes. dari Kak Diza, dan tim-tim yang lainnya gitu. Semoga terus maju, terus sukses Amin. gak cuman di Aceh aja, di Indonesia, Amin. sampai ke luar negeri gitu pokoknya mah. Amin. Ya. Oke. Oke teman-teman, sekian dari saya dan dari Kak Deza. Jangan lupa juga kalau misalnya teman-teman minat nih untuk kedokteran atau misalnya lagi jadi mahasiswa kedokteran terus ngalamin kesusahan gitu ya buat ujian blok segala macam. Nah, ini bisa banget nih ke Mestar, oke? Oke deh. Sip. Betul. Oke teman-teman, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ririn. Ya, Semangat bye. terus. Ya, Ya, dadah. Assalamualaikum.